Banyak banget rasanya yang minimal sudah pernah mendengar tentang law of attraction, bahkan ada juga yang sudah mempraktekannya. Tapi tahukah kalian, ternyata di dunia ini ada laws-laws lainnya atau hukum-hukum lainnya. Tapi di sini bukan mau ngomongin hukum perdata atau hukum pidana ya. Ternyata di dunia ini ada 12 laws atau hukum yang sudah dikenal sejak zaman leluhur kita. 12 hukum universal ini juga dianggap sebagai hukum alam semesta. Terkadang hukum ini sering dikaitkan dengan sebuah meditasi untuk kebebasan yang berasal dari budaya Hawaii kuno. Ada juga yang mengaitkannya dengan filsafat Hermetis dari Mesir kuno. Hukum-hukum ini sampai saat ini masih bertahan dan banyak orang di dunia yang berhasil baik secara langsung atau tidak langsung ketika menjalankannya. Nah, apa aja sih hukum alam semesta atau universal of laws ini? Yang pertama adalah law of divine oneness. Hukum ini adalah salah satu hukum yang paling mendasar dari 12 hukum universal lainnya, karena hukum ini merupakan hukum yang terkait semua hal. Maksudnya adalah bahwa apa yang di luar indera kita, setiap pikiran dan tindakan serta peristiwa yang terjadi ternyata berhubungan dengan satu sama lain. Kaiser, salah seorang autor spiritual, mencatat bahwa untuk menerapkannya, hukum ini sedikit berat. Hal itu karena hukum ini berhubungan dengan belas kasih kepada sesama, serta mengakui bahwa kita semua adalah satu. Mungkin maksudnya lebih ikhlas kali ya. Yang kedua adalah law of vibration. Hukum ini juga rasanya sudah sering terdengar, di mana dalam tingkat yang mikroskopis atau dalam ukuran yang sangat-sangat kecil, semuanya bergerak secara konstan dan bergetar pada frekuensi tertentu. Selain pada sebuah barang tentunya, ternyata frekuensi ini juga dapat dirasakan oleh individu. Nah, menurut hukum ini, frekuensi getaran kita dapat menginformasikan pengalaman hidup kita. Kalau misalnya kamu merasa ingin dan perlu untuk meningkatkan frekuensi, ada banyak latihannya, termasuk dengan latihan yoga atau meditasi yang lainnya. Nah, mungkin ini salah satu dasar dari adanya istilah sefrekuensi. Jadi getaran kamu dan orang lain akan terasa sama karena sefrekuensi ini. Ada juga yang kadang gak sefrekuensi, terus berusaha untuk bisa menyamakan frekuensi. Salah satunya dari pengalaman yang dibagi bersama dengan orang tersebut. Yang ketiga adalah law of correspondence. Hukum ini menyatakan bahwa adanya pola berulang pada seluruh alam semesta. Pada tingkat pribadi, di mana kenyataan kita saat ini adalah cerminan dari dalam diri kita pada saat itu. Masih menurut autor yang sama, jika hidup kita kacau dan ketakutan, itu karena ada kekacauan di dalam diri kita. Jadi hidup kita tampak tenang itu karena kita juga merasakan kedamaian dari dalam diri. Jadi kalau misalnya kita merasa sedang dalam situasi yang tidak baik, mungkin sebenarnya dalam diri kita ada sesuatu yang membuat hal itu terbawa keluar lingkungan. Yang kelima ada law of attraction atau hukum tarik-menarik. Hukum universal satu ini rasanya sudah banyak banget dibahas di banyak tempat. Bahkan banyak praktisi yang dapat membantu untuk mencapai hukum ini. Law of attraction atau hukum tarik-menarik sering banget digunakan untuk manifestasi. Suka akan menarik kesukaan, dan kamu mendapat apa yang kamu fokuskan. Nah, jadi intinya tuh ya harus fokus dulu nih. Tapi nggak cuma suka, kamu harus percaya banget bahwa apa yang kamu cari itu memang mungkin untuk didapatkan. Mirip dengan law of vibration, di mana kamu perlu getaran untuk mendapatkan frekuensi yang kamu inginkan. Dalam law of attraction, kamu juga harus bisa menunjukkan getaran pada level apa sesuatu yang kamu inginkan itu.
Ketika kita fokus pada apa yang kita inginkan versus dengan apa yang tidak kita inginkan, kita harus menegaskan nih, antara kedua itu mana yang paling kamu fokuskan, apa yang paling kita inginkan atau paling tidak kita inginkan. Ketika kita sudah fokus, sebenarnya yang paling difokuskan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi sebaiknya fokuskan pada sesuatu yang membuat kamu bahagia, sehingga kebahagiaan itu nantinya akan terwujud ya, walaupun tanpa kamu sadari secara langsung. Selanjutnya adalah Law of Inspired Action. Kalau dilihat dari penjelasannya, sebenarnya hampir berkaitan dengan Law of Attraction. Law of Inspired Action atau hukum tindakan adalah tentang mengambil langkah nyata serta dapat terus dijalankan untuk dapat mengundang apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Seringkali hukum ini terinspirasi dari dalam diri kita. Hukum ini seperti menjadi tenang, tidak terlalu menggebu-gebu, dan menciptakan sebuah ruang. Ketika kita sedikit memperlambat diri yang biasanya selalu tergesa-gesa, menggebu-gebu, semangat 45 akan semua hal, terus lebih suka mengatur dan mengendalikan banyak hal, nantinya ruang yang kita ciptakan itu akan membuka kemungkinan mengenai hal-hal baru atau cara-cara baru yang mungkin sebelumnya nggak terpikirkan oleh kita. Jadi slow down untuk bisa menangkap hal-hal baru yang mungkin akan menjadi inspirasi juga untuk kita nantinya. Nah, kemudian nih ada juga Law of Perpetual Transmutation of Energy. Mungkin bisa lebih disingkat dengan sebutan hukum energi abadi. Hukum ini menyatakan bahwa pada tingkat energi, segala sesuatu di alam semesta terus berkembang atau berfluktuasi. Jadi ada naik, ada turun. Di mana setiap tindakan selalu didahului oleh sebuah pikiran. Dan pikiran itu memiliki kekuatan untuk akhirnya terwujud dalam realita kita. Pernah nggak kamu berada di sekitar orang yang negatif dan tanpa kamu sadari kamu juga jadi terbawa ke dalam pikiran negatifnya, ya walaupun sedikit. Atau sebaliknya nih, kamu dikelilingi orang yang positif dan kamu pun berubah jadi lebih positif. Nah, hal itu karena frekuensi yang lebih tinggi akan mentransfer ke frekuensi yang lebih rendah bila diterapkan dengan niat tentunya. Jadi kita juga harus memiliki niat yang lebih tinggi untuk selalu jadi positif. Jadi lingkungan kita itu nantinya akan mengikuti kita, akan terus positif gitu ya, atau kita seenggaknya tidak terbawa ikut dengan hal-hal atau pikiran yang negatif. Selanjutnya ada juga Law of Cause and Effect. Rasanya cukup mudah untuk dimengerti ya kalau bahasa Indonesianya, tapi sebenarnya hukum ini menyoroti hubungan langsung antara tindakan dan peristiwa. Yang perlu juga diperhatikan adalah seringkali efeknya tidak langsung terlihat, namun akan muncul di kemudian hari. Ya tentu saja, untuk dapat menerapkannya, kamu harus percaya bahwa setiap tindakan akan memiliki reaksi yang baik ataupun buruk. Mungkin mirip dengan karma kali ya. Kalau kamu berbuat baik, akan mendapat kebaikan, dan kalau kamu berbuat jahat, hal itu juga akan berbalik nantinya. Ada juga Law of Compensation. Hukum ini berhubungan dengan Law of Attraction dan Law of Correspondence. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Nah, itu salah satu perkataan yang bisa dibilang dapat menjelaskan hukum ini. Kalau kamu menginginkan sesuatu, maka kamu harus berkontribusi dalam menuju tujuan kamu itu. Seperti ini, misalnya kamu menolong orang, kamu akan mendapat sesuatu yang baik pula tanpa kamu sadari. Jadi ya terus aja berbuat baik. Jadi kebaikan juga akan selalu hidup bersamamu. Selanjutnya ada Law of Relativity. Hukum ini menunjukkan bahwa kita cenderung membanding-bandingkan hal di dunia, tapi sebenarnya semuanya netral. Relativisme ada dalam banyak hal, bahkan hampir semua hal, di mana pada akhirnya yang menentukan adalah perspektif dan persepsi kita sendiri.
Hukum ini dapat membantu kita memahami hal sulit dalam hidup dengan lapang dada. Contoh, jika kita selalu merasa kekurangan, mungkin karena kita selalu membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Nah, sebaiknya kita lebih menghargai apa yang kita miliki aja sih. Karena apa yang kita miliki itu sebenarnya berharga tanpa kamu sadari. Ada juga law of polarity, diartikan sebagai hukum kebalikan. Penjelasannya pun lebih mudah, karena hukum ini mengatakan bahwa sesuatu di dunia ini selalu ada kebalikannya. Ada baik, ada jahat, ada cinta, ada takut, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Jika saat ini kamu sedang merasakan kesusahan, maka nantinya akan ada kelapangan. Ya, jadi kuncinya tentu saja segala hal memiliki dua sisi yang berkebalikan. Kamu hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Selanjutnya adalah law of rhythm. Siklus adalah bagian alami dari alam semesta. Seperti musim yang selalu berubah, begitu juga dengan kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Hukum ini tentang hal tersebut, jadi cobalah bekerja sama dengan ritme yang saat ini sedang berjalan. Jika saat ini merasa di bawah, mungkin saat ini adalah saat dimana kamu harus mengambil sedikit nafas dan beristirahat sejenak sebelum kamu kembali ke atas. Yang terakhir adalah law of gender. Hukum ini berhubungan dengan energi maskulin dan feminim yang ada dalam segala hal. Hal ini karena banyak atau sebagian besar masyarakat dunia ini, jika dilihat dari sejarah ya, memang banyak menjalankan kehidupan dengan mentalitas maskulin. Misalnya, ini pekerjaan cuma cowok, padahal cewek bisa. Atau ini yang bagus pekerjaannya dilakukan oleh cewek, padahal ya cowok juga bisa gitu. Hal ini yang akhirnya tidak memberi banyak ruang untuk masing-masing melakukan banyak hal lainnya. Tapi tidak bisa diabaikan juga bahwa hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan gendernya. Baiklah, jadi itulah 12 Universal Law atau hukum alam semesta yang jika dilihat lagi sebenarnya ini sudah kita kenal. Jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya hukum ini rasanya secara sadar atau nggak sadar ya, memang sudah dikenal dari zaman nenek, kakek, buyut, bahkan leluhur-leluhur kita deh. Hanya saja mungkin berbeda penyebutannya dan belum tahu istilahnya. Tapi intinya hukum-hukum alam semesta itu memang ada dan bisa diterapkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya.